Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat lalu kita sedang membahas orang yang dibenci oleh Allah karena kotornya hati, kerasnya hati, atau berpenyakitnya hati. Kondisi hati itu terwujud dalam perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Hatinya buruk, perbuatannya buruk. Orang yang memiliki hati yang dibenci oleh Allah akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang juga dibenci oleh Allah. Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam 3 hal dan benci atau murka kepada kamu dalam 3 hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalathan. Allah membenci kamu tentang 3 hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, gak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-ikthar minal kalam wal irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal. Menyebar berita
Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al. Memperbanyak soal. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna soal. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela, itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia.
yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ولا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet, sekedar modus. Sering disebutkan bahwa aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekadar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita baik dunia sampai ke akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang,
Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu. Untuk yang seperti itu, padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal, bagus yang dia beli. Tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram. Apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun kimia, selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya nggak seberapa, mungkin 1 batang 2.000, rusak, nggak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah benci dan murka, dan kelak akan dihisab, dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan. Itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat, ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini, halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah 3 hal yang dibenci oleh Allah dan 3 hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda
jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.